Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal dari Teknik Geologi 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran paleontologi, yaitu film Brachiopoda. Brachiopoda sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu brachi yang artinya lengan, kemudian poda yang berarti kaki. Nah, hewan ini biasanya disebut dengan kerang lentera. Mengapa demikian? Nah, mari kita lihat gambar. Nah, pada gambar memiliki kemiripan sama, bukan? Karena Brachiopoda ini memiliki bentuk skeletonnya yang menyerupai lentera minyak pada zaman Romawi kuno. Kemudian kita akan mempelajari tentang anatomi Brachiopoda sendiri. Nah, kita lihat. Nah, Brachiopoda ini memiliki usus, pedikel, mulut, otot, dan lepokor. Nah, yang pertama itu pedikel, itu alat menempelnya pada suatu substrat. Kemudian otot itu alat penggerak atau membuka atau menutup dari kerang. Kemudian mulut alat masuknya makanan. Kemudian lepokor itu alat yang digunakan untuk proses respirasi dan pengumpulan makanan. Nah, Brachiopoda ini memiliki dua kelas, yaitu kelas articulata dan inarticulata. Kita lihat pada gambar. Nah, kelas articulata ini tersusun dari banyak fosfat dan memiliki gigi dan engsel lengkap. Sedangkan kelas inarticulata cangkangnya tersusun oleh banyak fosfat. Nah, berikutnya itu kita membahas tentang klasifikasi dari kelas Brachiopoda. Itu kelas pertama yaitu kelas inarticulata, yang kedua itu kelas articulata. Nah, kelas ini diklasifikasikan didasarkan oleh yang pertama itu tidak ada engsel, kemudian bentuk dari dentilium, dan bentuk dari engselnya, yang kemudian bentuk dari maskoskarnya, ada tidak pori-pori halus pada kulit kerangnya, dan bentuk dan hiasan dari kulit kerangnya. Itu kita membahas kelas inarticulata. Kelas ini tidak memiliki engsel, kemudian kedua fosfatnya dihubungkan oleh otot, kemudian misalnya chitinous fosfatik. Kemudian kelas dari inarticulata ini memiliki dua ordo, yaitu ordo Arthemata. Contohnya itu Lingula, Golotitibia. Ordo kedua itu Neotromata, contohnya Protetemata. Nah, berikutnya itu kita membahas kelas articulata. Kelas ini mempunyai engsel yang menghubungkan kedua cangkangnya atau valve-nya, mempunyai gigi dan soket. Giginya terletak pada apical valve, soketnya terletak pada brachial valve. Nah, cangkangnya calcareous. Nah, kelas articulata ini digolongkan ke dalam tiga ordo. Ordo pertama itu Paleotremata, contohnya Rustella. Ordo kedua contohnya Protremata, dan ordo ketiga itu Telotremata. Nah, terus kebanyakan orang mengatakan bahwa Brachiopoda ini mirip dengan kelas Mollusca, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 perbedaannya, yaitu yang pertama yaitu dari bentuk cangkangnya, penyebutan cangkang, kemudian dari simetri cangkang, kemudian ada tidaknya pedikel, kemudian keberadaan giginya, kemudian bagian yang membuka dan yang menutup. Nah, cangkang Mollusca itu kedua sisinya sama, sedangkan pada Brachiopoda kedua sisinya itu berbeda. Kemudian yaitu penyebutan dari cangkang. Cangkang dari Mollusca memiliki bentuk kiri dan kanan seperti di gambar. Kemudian pada kelas Brachiopoda penyebutannya yaitu ventral dan dorsal atau pedikel atau brachial. Nah, yang ketiga yaitu garis simetri dari cangkangnya. Garis simetri dari cangkang Mollusca yaitu antara cangkangnya. Sedangkan garis simetri pada cangkang Brachiopoda membelah cangkang, itu melewati dari umbo.
Kemudian dari memiliki pedikel atau tidaknya. Moluska itu tidak memiliki pedikel, sedangkan kelas Brachiopoda memiliki pedikel seperti di gambar. Nah, kemudian berikutnya itu keberadaan gigi. Nah, gigi dan ensel pada kelas Moluska terdapat di kedua bagian cangkangnya, sedangkan gigi dan ensel pada kelas Brachiopoda terletak secara terpisah. Nah, kemudian berikutnya itu bagian yang menutup dan membuka. Pada kelas Brachiopoda, berikut itu bagian yang membuka dan yang menutup pada cangkang. Nah, cangkang pada Moluska ditutup oleh ligamen, sedangkan pada Brachiopoda cangkang yang dibuka ditutup oleh otot. Kemudian kita membahas penggunaan fosil Brachiopoda ini. Nah, fosil Brachiopoda biasanya terawatkan dengan baik. Sel yang artikulata kalau mati selnya tidak terbuka, sedangkan sel yang inartikulata kalau mati biasanya selnya terbuka dan terpisah. Nah, kegunaannya dalam paleontologi yaitu metode pembelajaran paleontologi, metode korelasi dari susunan umur batuan, mengetahui umur dari karangnya, mengetahui lingkungan pengendapan, kemudian bisa berupa pembelajaran dan yang lain-lain. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geologi.